Ya, Anda kembali di Breaking News TV yang bersama saya Maria Segaf. Pemirsa, tadi kita sudah bersama-sama melihat bagaimanakah jalannya sidang lanjutan dalam kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora yang dilakukan oleh dua terdakwa, yaitu Mario Dandi dan juga Shane Lucas tadi yang digelar secara bersamaan. Kita coba akan ajak Anda melihat langsung bagaimanakah update perkembangan terkini dari sidang lanjutan. Sudah ada rekan kami, ada Anggia Ebony di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Anggia Ebony, saat ini sidang diskors hingga pukul 13.30 nanti. Apa poin-poin penting dalam persidangan tadi dan juga adakah keberatan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Mario Dandi, Ebony? Ya, selamat siang Ayah dan pemirsa. Tadi kami mencatat ada begitu banyak poin menarik yang disampaikan oleh salah satu saksi, yakni Jonathan Latumahina, yang merupakan ayah dari korban David Ozora dalam persidangan yang digelar hari ini. Nah, sebelum membahas ke situ, kami pertama-tama mau menjelaskan dulu bahwa ini merupakan sidang kedua untuk terdakwa Mario Dandi Satrio dan juga Shane Lucas Lumbantoruan dengan agenda pemeriksaan saksi. Nah, ada 4 saksi yang hari ini hadir secara langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang pertama, Jonathan Latumahina yang sudah kami sebutkan tadi, kemudian ada juga Renjiro Amadeus Arici Kresnatan, ini merupakan teman dari korban David Ozora, kemudian ada Rudi Setiawan dan Natalia Puspitasari. Ini adalah orang tua dari Renjiro, teman korban. Nah, Natalia ini juga merupakan orang ataupun seorang ibu yang saat itu meneriaki para pelaku untuk berhenti menganiaya korban. Ada satu lagi saksi sebenarnya yang dijadwalkan juga hadir, yakni paman dari David Ozora, Rustam Hatala, tetapi yang bersangkutan berhalangan hadir karena sedang menjalankan ibadah haji di Tanah Suci, sehingga nanti akan dijadwalkan ulang pemeriksaan terhadap saksi tersebut. Nah, tadi persidangan dimulai dengan saksi Jonathan Latumahina tadi dibuka dengan pertanyaan majelis hakim mengenai kronologi. Bagaimana awal mulanya ayah dari David Ozora ini mengetahui bahwa putranya mengalami penganiayaan yang berat. Tadi Jonathan mengungkapkan kronologi pada 20 Februari 2023 lalu, ternyata awal mulanya ia menerima kabar bahwa sang putra dianiaya itu dari wali kelas David di sekolah. Kemudian setelah menerima kabar tersebut melalui WA, kemudian akhirnya Jonathan langsung menuju ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau tempat David Ozora dilarikan. Nah, di situ tadi Jonathan juga sempat mengungkap kondisi David Ozora ketika dianiaya, begitu banyak luka di tubuh David, mulai dari di bagian bibir, kemudian di bagian pelipis, pipi sebelah kanan juga, dan saat itu kondisi David kejang-kejang. Bahkan tadi menurut Jonathan Latumahina, anaknya ini kejang-kejang hingga kurang lebih hari ketiga setelah penganiayaan berlangsung. Nah, selanjutnya di hari ketiga, korban David Ozora ini dipindahkan ke Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan. Di rumah sakit itu pula David Ozora menjalani pemeriksaan CT scan, dan dari hasil CT scan tadi Jonathan mengungkap bahwa dokter menyebutkan tidak ditemukan adanya pendarahan di dalam tubuh David Ozora, tapi justru ini adalah kondisi yang berbahaya karena kondisinya saat itu David Ozora tengah mengalami koma. Dan tadi Jonathan, ayah David Ozora, juga mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran David Ozora saat itu menurut dokter ada di angka 3. Ini dari skala maksimal kesadaran manusia itu sampai di angka 15. Jadi itu merupakan tingkat kesadaran yang begitu rendah karena saat itu David tidak bisa merespons terhadap suara maupun respons gerak juga tidak ada, maupun penglihatan. Nah, kemudian saat itu juga kondisinya David Ozora paru-parunya sudah banyak lendir karena infeksi sehingga harus dipasang ventilator. Nah, kita masuk ke bagian yang menarik tadi kami simak, termasuk pertanyaan Anda tadi Ayah dan pemirsa. Ada beberapa poin menarik yang diungkapkan Jonathan Latumahina di muka persidangan tadi. Ini berkaitan dengan pertanyaan hakim mengenai terdakwa. Yang pertama adalah ketika di Rumah Sakit Medika Permata Hijau ternyata ada pihak keluarga yang terus menempel ataupun menghampiri Jonathan Latumahina dan mengaku bahwa mereka berasal dari keluarga pelaku. Kita cari rumah sakit terbaik saja, tapi ditolak oleh ayah dari David Ozora ini. Dan masih banyak sebenarnya poin menarik yang akan kami sampaikan. Nanti akan kami update kembali kepada Anda, Ayah dan pemirsa. Kembali ke studio.
Ya baik, terima kasih Angga Boni melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tadi menyampaikan beberapa poin penting termasuk juga adanya upaya penawaran bantuan yang diberikan kepada keluarga David Ozora selaku korban. Tadi dalam persidangan kita simak bersama ayah dari David Ozora yaitu Jonathan sempat menyampaikan ada 4 kali upaya penawaran bantuan kepada keluarga menampik tudingan bahwa keluarga dari Mario Dandi ini acuh, namun juga muncul dugaan ada upaya untuk mendamaikan dalam arti mengurangi beban pidana dari Mario Dandi. Sidang diskors hingga pukul 13.30 kita masih akan menantikan bagaimana jalannya sidang dengan 3 saksi lainnya yaitu Rudi Setiawan, Natalia Puspitasari selaku orang tua dari Renjiro teman dari David dan juga secara langsung Renjiro nanti juga akan menjadi saksi dalam persidangan nanti. Kita akhiri dulu breaking news pada siang hari ini. Saya Maria Segaf pamit, tapi saat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang bersama dengan rekan kami Ken Ane dan juga Vena Kintan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.